Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات, Bapak-bapak dan ibu-ibu kami, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali majlis ilmu kita di subuh hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan ibu-ibu, salah satu bentuk Ar-Rahman Rahim, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, yaitu Allah berikan peluang-peluang amal kebaikan yang mana ketika dia melakukan amal kebaikan itu, dia mendapatkan kebaikan atau pahala yang lebih besar dari apa yang dia kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan siapa yang beramal saleh dari golongan laki-laki dan perempuan, sedangkan ia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi risiko Bapak Ibu, Allah kaitkan antara amal saleh dengan keimanan. Artinya tidak mungkin Allah akan membalas kebaikan seorang manusia dengan pahala, dengan kebaikan di akhirat nanti, kalau pelakunya bukanlah orang yang beriman. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang beramal saleh kemudian yang beriman pula? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebagaimana doa kita Bapak Ibu, doa yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa neraka. Itu kehidupan yang baik. Di dunia baik, di akhirat pun elok. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan pahala kepada mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Misalnya ibu, taruhlah misalnya rata-rata gaji orang sehari gini, kalau yang keparak ke ladang, taruhlah 100.000 sehari, kerja dari jam 8 pulang jam 5 sore. Nah itu namanya kerja sesuai dengan gaji sesuai dengan kerja. Tapi kalau ada orang yang menggaji
yang di kerajaan sama, orang yang kerajaan sama, jam kerajaan sama, dari jam 8 sampai jam 5 sore dua, popot kerajaan sama, tapi gajinya 300,000 sehari. Itu pak kira-kira majikan yang bos itu elok tidak? Luar biasa. Yang orang lain standarnya hanya 100,000, kalau ikut regiannya 300,000. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal, Allah balasi bisa jadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan dengan lipatan yang tidak terhitung jumlah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu memberikan balasan pahala itu dari kebaikan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya liman yasha, untuk orang yang dia inginkan. Jadi semakin bagus kualitas amal kita Bapak Ibu, maka akan semakin besar lipatan pahala dari yang kita dapat. Kita yang hadir subuh ini sama tak pahala dengan Bapak Ibu? Alun tentu kan? Nah, subuh hari ini kita akan membicarakan amal-amal yang sebenarnya sederhana, sebenarnya mampu seorang mukmin melakukannya kalau layak muat, dan pahalanya seperti pahala haji tadi. Katanya bukan Bapak Ibu kami, awak yang hadir kini berapa persen yang lapai haji? Lebih banyak dan Allah atau lebih banyak dan alun? Kau haji bukan umrah ya? Lebih banyak dan Allah, lebih banyak dan alun? Lebih banyak dan? Nah, biar rator-rator lebih banyak dan alun. Karena kalau untuk pai haji kau banyak faktor. Ada pitih, badan tak taluk. Badan taluk, pitih tak ada. Badan lain sihat, pitih tak ada. Tapi giliran 10 tahun lain, tak boleh sampai yang muat sampai situ lah bu. Banyak faktor. Tapi rahman rahim Allah, ada amalan-amalan tertentu yang kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan keimanan kepada Allah, maka nilainya dari hadis-hadis yang Nabi sampaikan, nilainya sama jo pahala haji dan umrah. Nah, sebuah hari ini kita akan bicarakan 3 hal saja. Yang pertama ada us-salatil maktubati fil masjid, melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Kita tahu rukun Islam itu ada 5. Anak-anak awak yang TK, yang SD, apa boleh gitu ya. Bunyal Islamu ala 5 syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Islam itu dibina, dibangun atas 5 hal. Rukunnya ada 5. Bersyahadat, menyaksikan bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, tidak Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat, berhaji dan puasa Ramadan. Yang kedua, Nabi atau Allah posisikan salat sebagai rukun Islam yang kedua. Itu sesuatu yang ma'lum min ad-din bil darurah, kecil ulama Bapak Ibu. Maksudnya sesuatu yang seluruh muslim lah sama-sama tahu itu. Dan kalau ada yang mengingkari kewajiban salat, yang ingkar, yang tak mau salat, kenapa? Kerana yang ingkar dengan kewajiban salat, maka tidak dikeragui lagi kekafiran. Jadi kalau ada orang nanti Bapak Ibu, Pak, bang nak salat, menurut ambo salat tu tak wajib, mati nanti Bapak Ibu jangan disolatkan jenazah. Kenapa? Kerana dia telah mengucapkan kalimat kekufuran dengan sadar
yang membuatnya keluar dari Islam. Nah tentu kita sebagai orang beriman tidak hanya menunaikan solat ko sebatas kewajiban zakat. Artinya kalau lah kerajaan lah tu, walaupun dia jauh waktu, walaupun pengerjaannya hanya di rumah awak, padahal kita mampu untuk ke masjid melakukan. Ibu, kalau dihidangkan nasi kawak pagi, ayam putih, nasi putih, kerupuk dan tehnya dengan kecap, bisa tak ibu makan? Kan bisa makan. Lain nak kenyang parit? Kenyang. Kemudian makan yang kedua itu tidak dia. Ayam putih, nasi putih, kerupuk Palembang tu atau beri kecap dan teh. Malam ketiga makan malam itu pula yang dihidangkan beliau. Kira-kira bukan apa-apa yang dihidangkan 3 kali sehari makan hari itu, Pak. Komentar apa-apa ke? Nah, lebih kurang analoginya, permisalannya, orang yang melakukan solat hanya sekadar pelepas kewajiban seperti itulah. Tarik lagi kenyang juga, tapi kualitas nasinya tak ada. Tak ada kualitas. Efeknya ke diri awak pun taklah ada gitu dari segi kesihatan. Itu usah makan tiap hari pun. Nasi putih, ayam putih, kalau buat je kecap. Nah, solat salah satu bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah dalam hal perkara solat adalah yaitu kita kerajukan solat itu sebisa mungkin di rumah-rumah Allah atau di masjid musalla yang telah kita bangun. Nah, setidak-tidaknya Bapak Ibu, ada 3 hal yang membuat kita sebagai orang beriman masih menganggap atau masih melalaikan yang namanya salat berjamaah. Ada 3 sebabnya, setidak-tidaknya. Yang pertama adalah ketidaktahuan tentang betapa luar biasanya fadilah dari melakukan salat berjamaah. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, semakin bernilai suatu barang, maka akan semakin bersemangat orang untuk mendapatkan. Kau contoh sederhana saja. Iko Bapak Ibu galih ko, barara ko nak kulit balik pasar. Tapi sampai 20,000 je. Perkiraan mungkin sekitar 20,000 atau 30,000, lebih kurang ya. Perkiraan kasar. Kira-kira kalau galih itu diletakkan di meja aku, selesai aku mengaji, kini lampu minum, kemudian pengurus tak manjaan, diletakkan seko sampai siang. Kira-kira ada tak orang yang berminat mampir? Tahu itu? Tak ada orang pun. Tapi kemudian ada seorang kolektor barang-barang antik, dan memangnya orang yang terpercaya, yang kecean. Oh, itu orang ladang laweh galeh yang dipakai untuk menghidangan naya untuk ustaz yang mengaji itu gelas antik tu. Kalau ambo tu minimal ambo mau balik 100 juta tu. Galeh komisar ni saya Pak. Para ragu juga minimal kecilnya 100 juta. Kira-kira lain tak aman diletakkan niko setelah selesai sebuah perhiasan. Jangankan terletak galeh di meja, kota infak salah berkunci gadang mamuah dos di selamai berang. Tak dilari mak, tapi aku boleh tujuh. Laba kunci di dalam kamar,
kotaknya berkunci pula, musajinya berkunci pula, amuah je bobol. Apa lain suatu nilai berharga diletakkan sembarang saja. Artinya apa? Semakin tinggi nilai suatu barang, orang akan semakin semangat mendapatkannya. Nah, kenapa kita terkadang melalaikan berjamaah di masjid? Terkadang kita menilai solat berjamaah itu biasa-biasa saja. Paling yang awak tahu keutamaan solat jamaah apa? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Solat jamaah itu 27 derajat lebih baik dari solat sendiri. Nah, awak sering menganalogikan, membayangkan pahala itu kalau di rumah cie, kalau di masjid 27. Nak kabar bedanya cie 27. Padahal cara memahaminya bukan seperti itu. Dan masih banyak hal-hal lain, keutamaan lain yang Allah berikan kepada orang yang mau berjamaah di masjid. Kita tahu nilai dulu Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti carilah hadis-hadisnya yang bercerita tentang itu. Kemudian yang kedua, penyebab seseorang melalaikan berjamaah itu adalah karena pemahaman terhadap hukum berjamaah itu sendiri. Kalau sepakatlah ulama kita Bapak Ibu mengatakan salat berjamaah itu wajib fardu ain, kira-kira wajib seperti wajibnya Jumat, pasti penuh tumpah ruah masjid-masjid salat-salat. Buktinya apa? Jumat merindu. Karena Jumat sepakat ulama mengatakan wajib fardu ain untuk laki-laki yang sihat, yang mukim, yang balik berakal, wajib. Makanya tak termuik-muik masjid dah. Lantai 1 panuh, lantai 2 panuh, sampai kedua guys sambil tagak dia orang tempat. Tapi permasalahannya dalam masalah salat berjamaah, jujur kita sampaikan, para ulama memang memiliki pandangan yang berbeza-beza dalam menghukumi. Ada yang mengatakan itu wajib fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Nah, terkadang bagi sebagian orang Bapak Ibu, mandangnya ulama yang mengatakan solat berjamaah di masjid itu sunnah, disitulah dia berdalil untuk tidak melaksanakan solat berjamaah. Kan sunnah Ustaz, tak wajib dong. Nah, jadi jadikan pemahaman awak. Kita boleh-boleh saja Bapak Ibu menganggap solat jamaah itu sunnah muakkad, silakan. Kalau memang ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi jangan jadikan hukum yang dalam tanda kutip sunnah tadi sebagai alasan untuk kita melalaikan berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah kurang mengetahui perhatian Nabi, perhatian para sahabat, perhatian orang-orang saleh kita terdahulu, bagaimana perhatian mereka yang luar biasa terhadap salat berjamaah. Ada sahabat yanglah payahnya berjalan Pak, tapi kareh jo hati ke masjid. Yang mintalah saudaranya untuk memapahnya. Surang memacik di kanan, surang memacik di kiri, dibawa bansuan pelan-pelan ke masjid melaksanakan salat. Pernah ada sahabat Abdullah bin Umi Maktum buta, jauh pula rumah dari masjid, tidak ada orang yang akan membimbing beliau ke masjid. Bahkan tak jarang perjalanan beliau dari rumah beliau ke masjid itu terkadang lewat binatang-binatang buas, lewat ular, lewat kalajengking. Kalau beliau buta, pernah minta izin kepada Nabi untuk tidak solat berjamaah di masjid. Tapi ya kecik Nabi ke Abdullah bin Umi Maktum, hal sami'ta nida', wahai Abdullah bin Maktum, lain terangkan panggilan
Abdullah bin Maktum layan semua. Idzan fa'ajib. Kalau begitu penuhilah panggilan azan itu. Itulah bentuknya. Dan yang lebih luar biasa lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirin kana lahu ka'ajril hajil mahrim." Siapa yang berjalan dari rumahnya menuju masjid dengan niat untuk solat berjamaah di masjid dalam keadaan dia telah bersuci dari rumah, baru keluar dari rumah, kemudian berusaha sebisa mungkin ke surau itu dengan berjalan kaki selagi masih bisa ditempuh dengan normal. Baru keluar dari rumah dulu, kemudian jalan kaki, kemudian niat pergi ke masjid tujuan untuk salat berjamaah. Apa pahalanya? Pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Kita orang beriman tak tergiur dengan pahala. Sekali salat berjamaah di masjid, nilainya kata Nabi kalau dipenuhi syarat tadi, wuduk di rumah, diusahakan berjalan kaki sebisa mungkin, kemudian solat berjamaah di masjid, pahalanya sekali solat, bukan seumur hidup ya, sekali solat pahalanya seperti pahala seseorang yang berhaji, yang berumrah. Melangkah kita dari rumah Bapak Ibu ya, kenapa kok dianjurkan tadi berjalan kaki? Sebisa mungkin, selagi masih bisa ditempuh jalan kaki. Karena tiuk langkah dari langkah yang kita langkahkan dari rumah itu, satu langkah akan mampuhkan dosa awak. Kemudian langkah berikutnya mangkit derajat kita di surga nanti. Satu langkah, satu mampu dosa, dua mangkit derajat, satu mampu dosa, dua mampu derajat, mangkit derajat. Murid itu tahu. Jadi bayangkanlah dalam pikiran kita, setiap langkah kita langkahkan mampu dosa mangkit derajat, mampu dosa mangkit derajat, mampu dosa mangkit derajat, mampu dosa mangkit derajat. Kalau ada 100 langkah kita melangkah dari rumah ke masjid, 100 langkah pagi, 100 langkah pulang, maka itu artinya setidak-tidaknya ada 100 dosa kesalahan yang dihapus dan 100 derajat diangkat oleh Allah di surga nanti dengan melaksanakan 1 kali solat berjamaah. Bapak Ibu beruntunglah bagi bapa dan ibu kami yang hadir kini yang rumah yang paling jauh dari masjid itu, yang paling banyak langkah ke masjid itu. InsyaAllah itu sebagai tanda Bapak Ibu Allah yang paling banyak pahala sebuah hari ini. Ada sahabat Nabi diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari golongan Ansar, rumah beliau paling jauh dari masjid. Wala tukhtiruhu min as-salah, tapi tidak pernah yang namanya tidak hadir dalam salat jemaah. Rumah paling jauh, tangan displit pula hadir berjamaah dengan Nabi. Dek sahabat yang lain ibunya jalan kaki ke Bapak Ibu. Kecik Ubay bin Ka'ab ke sahabat yang laki-laki tadi, alangkah lebih baiknya wahai saudaraku, kalau seandainya kau beli himar, kau beli yang namanya keledai, engkau pergunakan sebagai kendaraanmu di waktu teriknya siang, kemudian di waktu dinginnya malam, supaya lebih ringanlah engkau pakai kendaraanlah. Tapi sahabat tadi tak mau, bukan berarti tidak mampu beli kendaraannya mampu, tapi tidak mau. Alasannya karena ingin setiap langkahnya itu dicatat oleh Allah. Kecik Nabi kepada laki-laki tadi, qad jama'allahu dzalika kullahu, qad jama'allahu laka dzalika kullahu, Allah telah memberikan semuanya untuk
Jadi setiap langkah tu dihitung oleh Allah. Jadi cuba hitung nanti ibu. Pulang ibu dari surau gini, melangkah sampai ke rumah, berarti langkah yang ibu langkahkan di surau. Kira-kira satu bahagian fadilah. Dan masih banyak lagi fadilah. Silakan nanti diperkaya ilmu awak tentang itu. Yang pada ujungnya kita harapkan adalah munculnya semangat dalam diri awak, terutama kita yang laki-laki, kerana penekanan solat berjamaah kau adalah untuk laki-laki. Muncul semangat untuk lebih memelihara solat berjamaah selagi Allah berikan kesehatan dan kemampuan itu. Nah, kemudian yang kedua, amalan yang nilainya seperti nilai pahala haji dan umrah, yaitu yang kita kenal dengan salatul isyraq. Salatul isyraq, atau sebagian orang yang menamakannya salat syuruk. Bagian Bapak Ibu kami mungkinlah tahu apa itu yang salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk. Nabi tidak ada membahasakan mengistilahkan salat itu dengan salat sunat isyraq. Tapi yang pertama yang membahasakannya, yang memberikan istilah tentang salat itu, kalau tidak salah adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi yang punya syarat-syarat tertentu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi hadis sahih, man shallal ghadata fi jama'atin. Syarat pertama, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid. Syarat pertama. Thumma qa'ada yadhkuru Allah Ta'ala hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian dia duduk di masjid, tidak keluar dari masjid. Maknanya berzikir, baca Quran, zikir pagi kah, atau mendengarkan pengajian, itu masuk dalam lingkup namanya zikir. Sampai bila? Hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Cara kita mencari waktu terbit matahari, cari kalender, ada di situ syuruk. Itu syuruk itu artinya waktu terbit matahari, menandakan waktu subuh habis. Jadi bangsawan kita Bapak Ibu, anak-anak di rumah, cucu di rumah, kalau pun alun bisa lai salat subuh berjamaah di masjid, jangan sampai terlewat jagunu dari waktu syuruk itu. Itu amanah yang tertumpang kawan. Kemudian setelah itu laksanakan salat 2 rakaat. Itu yang namanya salat sunat isyraq. Tapi tidak boleh langsung di waktu syuruk tu Bapak Ibu ya. Mesti menunggu sekitar 15 menit. Nah, kini baru waktu syuruk tu. Jam 6 barang dah keluar. 6.22 terbit. Berarti tambah 15 minit. Berarti 6.37 hari ko boleh kita salat sunat syuruk. Kalau ingin ya. Tak boleh kurang dari itu. Kenapa? Karena kalau kurang dari itu berarti kita melaksanakan salat di waktu terbitnya matahari dan itu terlarang. Jadi ada beberapa waktu yang tidak boleh kita melakukan salat. Di antaranya sehabis salat subuh, kemudian waktu terbit matahari, ketika waktu istiwa, matahari sedang di tengah-tengah, yang keempat ketika ba'da asar. Ada 4 waktu. Tidak boleh melakukan salat, terutama salat yang tidak ada sebab. Salat sunat. Nah, apa pahala yang didapatkan orang yang melakukan rangkaian ibadah tadi? Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin tamah. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji dan umrah sempurna. Tapi kau memang baik, tak ringan.
Alhamdulillah, no? Kalau di masjid awak ko, ada pengajian subuh tiap hari ke dia? Pengajian subuh 3 kali dalam seminggu. Pengajian subuh telah menolong awak untuk bisa melakukan solat sunat syuruk itu. Walaupun alun bisa misalnya tiap hari, minimal gak sekali seminggu. Adalah sekali minimal ustaz kau mengaji memang sampai dia selesainya sampai waktu syuruk. Dah selesai mengaji, awak bisa langsung solat. Jadi kalau berniat melakukannya 3 syaratnya tadi. Solat subuh berjamaah, kemudian kemudian menunggu duduk di masjid tidak keluar, berzikir, berdoa, baca Quran ataupun mendengar pengajian sampai 15 menit setelah waktu syuruk, dan baru setelah itu melakukan salat 2 rakaat. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal sekali seminggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, minimal menurut ambo minimalnya sekali sebulan pernah kita melakukan ibadah bersabar dan pulang dulu setelah subuh untuk mendapatkan fadilah yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, amalan yang nilainya seperti ibadah haji dan umrah itu adalah huduru durusil ilmi fil masajid, menghadiri pengajian di masjid, menghadiri majlis ilmu di masjid. Alhamdulillah masjid awak punya program itu. Ada yang pengajian subuh, ada yang pengajian malam. Dan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ada orang beralasan, Bapak Ibu Ustaz kini tak adil mana boleh surau, bisa juga mau dengar pengajian dari mana? Dari YouTube. Bahkan Ustaznya lebih hebat-hebat daripada Ustaz yang bersani. Tak Abdul Somad, tak Adi Hidayat, Ustaz apa lah banyak. Sambil lalu apa sampai lalu apa bisa aja apa dapat ilmu. Okey. Sambil duduk apa di muka TV bisa aja apa dengar pengajian. Boleh ya. Bahkan sambil memasak apa di dapur bisa aja apa dapat itu. Nasi goreng masak pengajian bisa didengar. Tak ada jadi masalah. Tetapi jauh keberkahannya yang didapat. Orang yang hadir di majlis ilmu, di majlis Quran, di masjid Bapak Ibu, ambil hal yang lebih. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Siapa yang baca Quran, siapa yang berkumpul, suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid maksudnya, kemudian dia baca Quran, mempelajari Al-Quran. Majlis ilmu ku kan pelajari Quran artinya. Sampai hal yang dapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, dapatkan ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah naungi dengan rahmat kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, majlisnya dihadiri oleh malaikat. Artinya majlisnya penuh keberkahan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, namun mereka surang-surang disabui oleh Allah di hadapan mereka. Ibu Syanu hadir di pengajian subuh di Ustaz Iqbal. Apa Syanu hadir di pengajian subuh di Ustaz Iko di Ustaz. Disabui surang-surang. Dan itu tidak didapatkan kecuali awak hadirnya di masjid. Jadi masalah ilmu bukan sekadar ilmu yang didapatkan, bukan itu. Tapi keberkahan kita menatap guru, hadir bersama guru di masjid dengan ustaz-ustaz dan buya-buya awak, punya keberkahan sendiri yang tidak didapatkan ketika kita mendengarnya dari luar. Nah, salah satu keberkahannya adalah Nabi SAW, man ghada ila masjidin la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima. Siapa yang pergi ke masjid
tidak ada yang dia inginkan atau niatnya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Bertiga masuk, ustaz yang mengaji masuk, jamaah yang mendengar masuk. Kana lahu ka ajri hajin taman hajjuhu. Pahalanya seperti orang yang berhaji yang sempurna haji. Ya Bapak Ibu, kalau kita kerajukan subuh hari kini tiga-tiganya, salat jamaah alhamdulillah, pengajian alhamdulillah. Kemudian kalau ada waktu, kalau ada sempat, tak lama nak menunggu, kita kerajukan pula salat sunat isyraq. Kan tiga-tiganya kita kerajukan sekali subuh aku, 3 kali pahala haji umrah kita dapatkan. Luar biasa no, kasih sayang Allah. Sekali dua. Dan engkau akan, kalau orang beriman, akan semangat untuk mendapatkannya, walaupun mungkin akan sedikit tertunda kegiatan di rumah. Tapi biarlah, bersabar. Kerana namanya kesibukan tiap hari itu akan ada itu jual. Yang namanya ibu-ibu masak di rumah, kan itu je tiap hari. Tak akan habis-habis. Yang namanya kita pak cari nafkah, kan itu jualnya. Maka jangan hal yang rutinitas tadi menjadi alasan untuk kita melalaikan amal subuh hari. Penting kita katakan tadi, kalau tak bisa tiap hari, minimal sekali seminggu. Kalau bisa sekali seminggu, minimal usahakan semaksimal mungkin sekali sebulan mampu kita melakukan rangkaian ibadah tadi. Baik, itu yang bisa mungkin saya sampaikan di subuh hari kini. Mudah-mudahan memberikan semangat yang lebih untuk kita dalam 3 hal tadi. Pertama, menjaga semaksimal mungkin salat berjamaah. Kemudian yang kedua, melakukan salat sunat isyraq dengan ketentuan-ketentuan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, berusaha menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid awak sebisa mungkin sesuai dengan waktu yang kita miliki. Dan ketiga-tiganya itu nilainya seperti nilai haji dan umrah. Tapi jangan disangka oleh Bapak Ibu, lawak kerajaan salah satu atau ketiga-tiganya tak wajib payah haji lagi. Itu salah kaprah namanya. Oh, kalau mari itu ustaz, biarlah mu hadir pengajian saya kat sekali. Pitih 30 juta, 35 juta yang Allah mengumpulkan, Allah tarik balik. Mengapa keluar pitih banyak-banyak? Itu namanya orang salah memahami dalil. Kalau dah tak kumpul itu Bapak Ibu lanjutkan. Karena itu kewajiban awak kalau haji ya, kalau mampu kewajiban. Kerana dimaksud oleh hadis Nabi ku pahala haji dan umrah yang intinya. Tapi ada amalan-amalan yang tak bisa kita dapatkan pahalanya kecuali kita harus hadir di Mekah dan Madinah. Contohnya salah satunya salat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sama tak pahalanya Bapak Ibu salat Masjidil Haram, Masjid Nabawi jo, Masjid Jami' Al-Nabawi? Beda. Masjidil Haram sekali salat 100,000 kali lebih baik dari masjid manapun. Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dari masjid manapun. 40 kali Masjidil Aqsa di Al-Quds, Palestina, 500 kali lebih baik daripada salat di masjid lain sekali salat berjamaah dalam. Jadi harus perlu kita pahami hadis dengan benar. Sekali lagi, hadis yang kita bacakan tadi, amalannya memang nilainya seperti haji dan umrah, tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi orang yang telah wajib haji. Dan selain itu, dengan bisa kita haji atau umrah, bisa kita melakukan salat berjamaah di 2 masjid itu yang pahalanya luar biasa dibandingkan salat di masjid yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau tidak berjamaah. Tidak bisa berjamaah, dia apa? Hah? Talabek. Tapi lah masang niat tak dari rumah. Kalau kita lah masang niat dari rumah, awal lah pasang niat, kemudian lah berjalan ke sebab. Contoh saja. Tanya tu, tiba di pintu surau sakit paru. Kamu mungkin buat solat sakit paru, khusyuk solat. Kamu apa ngana dulu? WC. Nah, maka orang seperti itu Allah telah nilai melakukan solat berjamaah karena niatnya telah dipasang. Jadi kalau ada bapak ibu kami laba jalan, laba pasangnya di rumah, laba jalan puluh, ternyata tiba di surau, imam lah selesai solat berjamaah, dan balik ada pulang, rugi, masuk ke dalam. Toh kalaupun awaknya bisa solat sendirian, InsyaAllah yang pasang niat tadi, Allah nak nilai kita telah melakukan solat berjamaah saat itu. Nah, jadi insyaAllah kalau memang alasan seperti itu, maka tercukupi syarat yang pertama tadi. Kalau memang kondisinya memang seperti itu. Baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.